Nabi Muhammad SAW benar-benar menghadapi berbagai tantangan berat selama masa dakwahnya. Namun banyak pula yang berjuang membela beliau di jalur kebenaran. Salah satu sosok yang setia berada di sisi Rasulullah adalah Muhbar bin Abhar, seorang jin yang berasal dari golongan yang baik. Bagaimana sebenarnya perjuangan jin Muhbar dalam membela Rasulullah SAW? Berikut adalah kisah Muhbar bin Abhar, jin kesayangan Rasulullah. Di zaman dahulu, terdapat seorang jin saleh bernama Muhbar bin Abhar. Ia telah hidup dan beriman kepada Allah sejak zaman Nabi Sulaiman SAW. Muhbar tinggal bersama istri dan anak-anaknya di Bukit Tursina, serta gemar berkelana untuk menyaksikan peradaban yang dibangun oleh berbagai kaum di seluruh dunia. Generasi demi generasi kenabian berlalu, dan kini Muhbar hidup di masa Rasulullah Muhammad SAW. Jin yang beriman ini sangat mengagumi dan meyakini kenabian beliau, siap berjuang di garis depan untuk membela Rasulullah. Suatu ketika Muhbar pulang ke kediamannya di Bukit Tursina. Saat tiba, ia mendapati istrinya tengah menangis. Melihat hal itu, Muhbar pun merasa penasaran dan bertanya, "Wahai istriku, apa yang membuatmu bersedih?" Istri jin Muhbar menanggapi, "Wahai suamiku, dadaku terasa sesak ketika mendengar fitnah dan ejekan yang dilontarkan oleh kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Mereka telah terpengaruh oleh hasutan jin kafir bernama Musfir." ungkapnya dengan penuh rasa prihatin. Pada suatu siang yang panas di Makkah, sejumlah kaum kafir Quraisy mengadakan pertemuan untuk membicarakan Rasulullah. Pertemuan tersebut dipimpin oleh beberapa pembesar kaum kafir yang berusaha merencanakan langkah-langkah untuk melemahkan dakwah beliau. Di antara para pembesar itu terdapat Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid ibn Haris, dan Safwan ibn Umayyah. Kaum kafir tersebut melontarkan berbagai fitnah terhadap Nabi Muhammad SAW, menjulukinya sebagai dukun, penyair pengejar keuntungan, pembohong, bahkan penyihir. Ketika Al-Walid ibn Haris diminta memberikan pendapat tentang Nabi Muhammad, ia menolak semua tuduhan buruk tersebut. Walid menyadari bahwa akhlak Rasulullah sangatlah mulia. Ia kemudian meminta waktu 3 hari untuk mengemukakan pendapatnya lebih lanjut. Setelah itu, Walid meminta izin untuk pergi lebih dulu dari pertemuan tersebut. Sesampainya di rumah, ia mempersiapkan berbagai sesembahan mewah yang terdiri dari beragam makanan lezat. Semua sesembahan itu diletakkan di depan sebuah patung berhala yang ia panggil dengan nama Hubbal. Setelah semuanya siap, Walid pun mulai menyembah dan memohon petunjuk kepada patung Hubbal. "Ya Hubbal, tunjukkanlah kepadaku siapa sosok Muhammad sebenarnya," ucap Walid. Tak lama setelah itu, sosok jin kafir bernama Musfir masuk ke dalam patung Hubbal, dan patung itu pun mulai berbicara dengan perkataan yang menyesatkan tentang Nabi Muhammad. Allah Muhammad bukanlah seorang nabi. Janganlah engkau percayai dia. So kata jin Musfir dari dalam patung Hubbal. Mendengar jawaban seperti itu, Walid merasa sangat senang. Ia segera bergegas menemui seluruh tokoh pembesar kafir Quraisy untuk membagikan informasi pencerahan yang didapat dari patung Hubbal yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang pembohong. Apa yang dinyatakannya membuat para pembesar kafir Quraisy tertawa terbahak-bahak, merasa puas dengan berita tersebut. Keesokan harinya, seluruh kaum kafir Quraisy beserta para pemimpin mereka berkumpul kembali dengan satu tujuan. Kali ini mereka berniat untuk mengundang Rasulullah Muhammad SAW ke dalam pertemuan tersebut. Dengan penuh keyakinan, Nabi Muhammad menerima undangan itu. Setibanya di lokasi pertemuan, Rasulullah duduk di tengah-tengah para pembesar kaum kafir Quraisy. Tak lama kemudian, Walid muncul membawa patung berhala Hubbal untuk dijadikan saksi di hadapan semua yang hadir. Seperti sebelumnya, Walid mengatur semua sesembahan di depan patung Hubbal dan mulai memanjatkan doa demi petunjuk. Tak lama setelah itu, jin kafir bernama Musfir merasuki patung Hubbal dan mulai melontarkan kata-kata penuh tipu daya, mencemari nama Rasulullah dengan menyebut beliau sebagai nabi palsu. Seruan tersebut mengundang sorak-sorai gembira dari seluruh kaum kafir Quraisy yang merasa telah menemukan sebuah kebenaran baru. Mereka pun kemudian mengusir Nabi Muhammad dari pertemuan. Sesampainya di rumah, Rasulullah merasakan kesedihan yang mendalam dan menangisi nasib kaum kafir Quraisy. Ia menyadari bahwa semua ini adalah hasil dari tipu daya jin kafir yang menyesatkan umat manusia. Mendengar tentang keburukan Musfir dari Rasulullah, jin Muhbar pun merasakan kemarahan yang meluap. Dalam sekejap, Muhbar memutuskan untuk mencari keberadaan Musfir.
Di kejauhan antara Bukit Safa dan Marwah, ia melihat bayangan Musfir. Dengan cepat, Muhbar mempercepat langkahnya. Angin berdesir kencang saat tubuhnya meluncur cepat melintasi bebatuan gurun. Setibanya di tempat itu, ia menghunus pedangnya yang berkilau. Cahayanya memantul cantik dari sinar bulan purnama yang bersinar di langit. Detik-detik itu terasa melambat, dan suasana semakin tegang saat Musfir berbalik. Sorotan mata Musfir memancarkan kesombongan, tanpa menyadari bahwa akhir hidupnya semakin mendekat. Tanpa ragu sedikit pun, Muhbar melompat dengan gerakan secepat kilat menerjang Musfir. Inilah balasan atas kejahatanmu terhadap Rasulullah, teriak Muhbar sebelum pedangnya menusuk tubuh Musfir. Darah yang kental menetes dari pedang Muhbar, menjadi simbol akhir dari kebatilan. Muhbar segera bergegas menuju kediaman Nabi Muhammad. Di hadapan Rasulullah, Jin Muhbar bin Abhar berlutut dan berkata, "Wahai Rasulullah Musfir, jin kafir yang menghina engkau kini telah binasa. Lihatlah pedangku yang masih berlumuran darahnya," ucap Muhbar, dan Nabi Muhammad SAW merasa tenang mendengar berita tersebut. Beliau pun mendoakan berbagai kebaikan untuk Muhbar bin Abhar. Sang jin kemudian ingin membersihkan nama baik Rasulullah yang telah tercemar oleh fitnah. Maka Muhbar menawarkan diri untuk membantu menyadarkan kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad. Rasulullah dengan penuh hormat mengizinkan permintaan itu. Keesokan harinya, seluruh kaum kafir Quraisy berkumpul kembali di hadapan patung Hubal. Mereka mempersiapkan berbagai sesembahan dan menghias patung berhala tersebut. Para pembesar kembali mengundang Nabi Muhammad SAW dengan niat mempermalukan beliau di hadapan mereka semua. Rasulullah datang dengan wajah bersinar penuh kemuliaan. Proses penyembahan berhala Hubal pun dimulai oleh seluruh kaum kafir Quraisy. Seketika Jin Muhbar memasuki patung Hubal dan mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Wahai penduduk Makkah, senantiasalah kita tertawa dan bersyukur karena Muhammad adalah nabi yang benar dengan agama yang hak dan penuh kebenaran. Patung-patung berhala yang kalian sembah tidak memiliki arti apapun. Jika kalian tetap menolak dan tidak mengimaninya, maka neraka jahanam akan menjadi tempat tinggal kalian, di mana kalian akan kekal selamanya. Ikutilah Muhammad, sebab dia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya dan makhluk terbaiknya. Pernyataan yang disampaikan oleh patung Hubal itu jelas membuat semua kaum kafir Quraisy terperangah. Tiba-tiba, Abu Jahal yang kebetulan hadir dalam pertemuan itu, mendekati patung Hubal dengan tatapan penuh kemarahan. Dengan sekuat tenaga, ia membanting patung tersebut ke tanah hingga hancur berantakan. Setelah itu, Abu Jahal dan seluruh kaum kafir Quraisy lainnya meninggalkan pertemuan dengan rasa malu yang mendalam. Pada malam harinya, Muhbar bin Abhar kembali menemui Rasulullah, merasakan begitu mendalamnya perjuangan Muhbar. Nabi Muhammad pun memberinya nama baru. Kini jin kesayangan Rasulullah itu dikenal dengan nama Abdullah bin Abhar. Inilah kisah tentang jin kesayangan Rasulullah, Muhbar bin Abhar.